anak-anak Tuhan ketika mengalami sebuah persoalan, dia tidak bisa melihat Yesus di sampingnya, di hadapannya. Yang dia lihat betapa besarnya persoalan. Dari segala semua apa yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau percaya dengan imanmu, punya keyakinan, itu harus lebih. Jangan saudara ukur nilai sorga lebih rendah daripada kebutuhan hidup. Semakin besar persoalanmu dalam kehidupanmu dari hari-hari, saudara harus punya fondasi yang kuat. Iman Kristenmu itu harus kuat. Keyakinanmu sama Tuhan harus kuat. Jangan mengganggu keyakinanmu oleh sesuatu yang terjadi hari ini. Dia pencipta dan penguasa. Jadi kalau saudara punya persoalan, yakinkan dalam dirimu bahwa apa yang kau harapkan, Dia yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia penyedia dan pemberi yang abadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa Tuhan kami bisa membalas kasih-Mu selain puji dan sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Oh betapa
Kami bersyukur pagi yang penuh keberkatan ini. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami perjamuan kudus, biarlah kami menghargai dan menghormati tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya ya Bapa, biarlah pengurapan-Mu terjadi atas jemaat-Mu. Terlebih kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Berbicaralah bagi hati kami Tuhan. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkarya, Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang yang baru pertama kali berjumpa. Ya, puji Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Saya hari-hari kenapa selalu berbicara tentang doa. Dan saya rindu doa ini akan mengubah sebuah keadaan. Dan kalau kita lihat dalam tema ini adalah siapa Yesus di dalam persoalanmu. Banyak kali orang punya persoalan, tapi dia tidak ngerti. Yesus harus betul-betul difungsikan. Bukan berarti persoalan itu tidak ada bagi setiap umatnya. Tetapi bagaimana persoalanmu menghadirkan Tuhan. Sebab itu ada dua pribadi, ada dua kejadian. Satu dalam perjanjian lama, di mana dalam kitab 1 Samuel dan kita bahas seorang ibu yang berdoa sendiri untuk pergumulan pribadinya. Tetapi satu di dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul, sebagaimana kita sudah berkali-kali membahasnya tentang doa, proskartereo, bertekun dalam doa di loteng Yerusalem. Di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak baik. Tetapi di situ kisah para rasul mengajarkan kita untuk menghadapi dunia ini. Pagi hari ini mari kita lihat sebuah kebenaran firman. Di dalam doa adalah sebuah solusi jalan keluar dari persoalan hidup. Dan kalau kita lihat doa itu harus betul-betul lahir dari kerinduan yang amat dalam. Doa itu nanti kita akan mengerti makna daripada doa adalah menatap wajah Tuhan. Saya mendapatkan sebuah pewahyuan, doa itu sebagaimana anak-anaknya, umatnya, hamba-hambanya menatap wajah Tuhan di tengah persoalan. Maka dari itu kita lihat dalam Roma 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Singkat. Roma 12 ayat 12 ini saya akan bahas. Ada 3 pokok di sini. Pertama berbicara tentang bersukacitalah dalam pengharapan. Enggak mudah. Bersukacita dalam pengharapan itu perlu bayar harga. Di dalam pengharapan yang tidak kunjung-kunjung datang, doa, puasa. Pengharapan yang kita masuk dalam dimensi doa. Untuk kita keluar dari tekanan hidup. Dan sini ayatnya berkata, bersukacitalah. Ini enggak mudah. Ya. Sebab itu kita melihat dalam sebuah kebenaran firman ini, di dalam poin per poin, ya. Dan saya bahas dulu yang poin pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Kalau saudara lihat dalam sukacita dalam pengharapan, arti kata pengharapan berbicara elpis, bahasa aslinya elpis. Berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Itu pengharapan. Suatu hal yang
Saudara mau melihat sebuah masa depan, keluarga, buat anak-anak, pengharapan apa yang Anda bawa dalam doa? Kenapa di dalam konteks ini, pengharapan didahului dulu dengan bersukacita? Karena ketika kita berharap segala sesuatu, kunci utama itu sukacita sebenarnya. Sukacita itu sering hilang. Sukacita sering hilang. Kenapa? Karena ketika kita melihat sebuah realita kehidupan, perjalanan hidup dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Kalau saudara tidak mengalami sebuah perubahan yang signifikan, itu sukacitamu itu akan terganggu. Tetapi saudara harus belajar bagaimana untuk melihat sebuah sukacita di dalam setiap keadaan. Saudara lihat, ketika kita berharap, pengharapan yang dikatakan elpis ini adalah berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada segala sesuatu yang kita mesti melihat bagaimana hari ke depan, sama seperti janda Sarfat, hanya tepung segenggam dan minyak sedikit. Pengharapan apa? Untuk melakukan sebuah kehidupan di dalam 3,5 tahun tidak mengalami hujan yang turun. Padahal dikatakan di situ janda Sarfat dikatakan kepada Elia, kalau hari ini aku membuat untuk makanan, besok aku mati, apalagi mesti dibagi kepadamu Elia. Tidak ada dasar untuk dia berharap untuk kehidupan makannya hari esok. Tetapi firman ini mengajarkan elpis ini. Walaupun tidak ada dasar untuk rumah tanggamu. Walaupun tidak ada dasar untuk anak-anakmu, kesuksesan anakmu. Kalau saudara lihat di situ biaya semakin tinggi, enggak karu-karuan. Tapi saya mau berkata saudara, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Untuk membuat sebuah kesuksesan bagi keluarga dan anak-anakmu, jangan diukur dengan nilai. Jangan saudara ukur nilai sorga lebih rendah daripada kebutuhan hidup. Ini yang saya mau tetapkan, mau saya bagikan kepada saudara. Jangan kau berkata bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Ayat elpis ini menekankan kepada kita bahwa pengharapan itu harus terjadi, harus ditetapkan bagi anak-anak Tuhan, walaupun tidak ada dasarnya. Ini yang kami lakukan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara lihat, dan kata yang lain. Kita temukan kata berharap. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Saudara akan temukan di situ. Ibrani pasal 11 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu perlu bukti. Iman itu perlu tindakan nyata. Ada banyak orang beriman, tetapi imannya hanya sebatas permukaan. Yang penting saya percaya. Tetapi ketika ada dalam sebuah realita kehidupan, iman itu seringkali teruji. Maka dikatakan dalam ayat ini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita perhatikan dalam poin A, Ibrani ayat 1 ini bersukacita, poin 1A-nya iman itu dalam bahasa aslinya pistis. Pistis itu pengharapan dan keyakinan. Pengharapan dan keyakinan itu kita akan melihat yang pertama adalah dari poin A itu keyakinan yang dominan di dalam Yesus, di dalam Kristus. Dominan. Dominan itu artinya lebih. Dari segala semua apa yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau percaya dengan imanmu, punya keyakinan itu harus lebih. Saya berharap kepada jemaat,
jangan mengganggu keyakinanmu oleh sesuatu keadaan. Jangan mengganggu keyakinanmu oleh sesuatu yang terjadi hari ini. Saudara lihat, di dalam kebenaran artinya apa? Keyakinan dengan tindakan adalah untuk menghargai hubungan kita yang menyatu dengan Tuhan, disertai rasa kerinduan yang dalam dan semangat yang berkobar-kobar di hati. Artinya kalau saudara dominan, orang yang dominan itu, ya, dia itu kalau orang dominan itu memang kadang-kadang kurang baik juga. Memaksakan kehendak, harus A, ini warna merah, entah ini oranye. Kadang-kadang memaksakan. Ya, sering kali, ya ini suami-suami kebetulan bertobat di sini. Kadang-kadang memaksakan kehendak. Harus begini. Kalau enggak begini, marah. Ya. Orang tua juga kadang-kadang dominan, tapi di sini tidak ada. Harus begini. Kalau enggak, nah ada ancaman-ancamannya. Tetapi dominanmu coba ubah dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Itu saudara, semangatnya itu berkobar-kobar di hatimu. Mencari Tuhan itu semangat sekali. Sampai hari ini saudara semangat, tempat enggak muat. Itu tandanya saudara dominan mencari Tuhan. Ya. Tapi jangan dominan dengan persoalan. Ini pokoknya persoalan, tidak bisa jalan keluar. Saudara dominan dengan kesusahan. Jangan. Izinkan Tuhan itu hadir yang lebih daripada segala keadaan situasimu. Nah, saudara lihat. Yang kedua adalah keyakinan akan kebenaran bahwa Allah itu sanggup. Saudara, saya mau tekankan kepada saudara ketika saudara berharap meskipun tidak ada dasar saudara untuk berharap untuk sesuatu terjadi, mukjizat terjadi. Dan saya berkata, yakinkan dalam dirimu bahwa Allah sanggup menyembuhkanmu. Yakinkan dalam dirimu bahwa Allah itu sanggup memberkati anak-anakmu. Yakinkan dalam dirimu bahwa Allah sanggup memberkati usaha pekerjaanmu. Yakinkan dirimu bahwa Allah itu sanggup memberkati daripada apa yang rancangan-rancangan ke depan bagi kehidupanmu. Yakinkan Allah itu sanggup. Artinya keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Dia penyedia dan pemberi yang abadi. Kalau cinta saudara kadang-kadang, tapi di sini abadi. Cinta itu harus abadi. Ya. Jadi kalau saudara lihat bahwa Dia itu Allah sanggup, Dia itu mencintai saudara. Sampai hari ini ada tubuh dan darahnya. Ketika saudara makan, saudara minum, Dia akan menjadi pemberi damai sejahtera, sukacita, pengampunan dosa, apapun dosamu. Di hadapan Tuhan, Dia mengampuni. Ya. Dia pencipta dan penguasa. Jadi kalau saudara punya persoalan, yakinkan dalam dirimu bahwa apa yang kau harapkan, Dia yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu kata daripada pistis, iman. Lalu kata dasar itu hypostasis. Hypostasis itu artinya, ini tes skripsi saya yang pertama. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Ya. Nah, saudara lihat, kata hypostasis itu adalah pengaturan atau penempatan benda diletakkan di bawah atau namanya pondasi, memiliki keberadaan dasar yang nyata, kuat dan kokoh. Saudara bangun 4 lantai, beda besinya, beda kedalamannya. Saudara bangun rumah 1 lantai, atau saudara bangun gedung 14 lantai, dengan saudara bangun garasi yang atapnya cuma seng, pondasinya enggak perlu dalam. Tapi kalau saudara mau melihat seberapa bangunan ke atas, maka semakin dalam pondasi dan kekuatannya.
semakin besar persoalanmu dalam kehidupanmu dari hari-hari, saudara harus punya pondasi yang kuat. Iman Kristenmu itu harus kuat. Keyakinanmu sama Tuhan harus kuat. Makanya kalau setiap ada persoalan dalam kehidupanmu, saya selalu tekankan kepada saudara. Supaya saudara itu punya pondasi yang kuat dalam kehidupan kekristenanmu. Kokoh, itu dasar hypostasis. Dan yang pengertian ini adalah menunjukkan kualitas substansial dari sifat seseorang. Dia tabah. Kalau orang yang pondasinya kuat, dia tabah. Dia teguh, dia kokoh, dia yakin, dia percaya tanpa berpikir. Ini tadi pagi, kalau saya lihat nih, ada nggak kata-kata kepercayaan tanpa berpikir? Lalu kami sharing sama ibunya, ada. Walaupun secara akademisi memang belum kami jumpai kata-kata ini, tetapi ketika kami mengerti, oh ternyata kalau orang percaya itu, kalau orang ragu-ragu tuh dia mikir, orang bersaksi itu dia mikir, benar nggak ya? Kok nggak terjadi sama saya? Kalau saudara percaya sungguh, orang bersaksi saja itu membangkitkan semangat saudara, membangkitkan iman saudara. Jadi nggak perlu dipikir di sini. Saudara harus melihat dulu, ini pengharapannya istrinya. Gak mungkin suaminya bilang begini, gini keadaan kita. Itu berargumen di situ, punya narasi situ, saling berdebat di situ untuk percaya kepada Yesus. Gak usah repot. Kenapa mesti repot? Cuma percaya saja. Percaya itu 100% enggak boleh 9,9 sekian. Percaya yang bulat. Itu dasar. Kata hypostasis itu dasarnya itu di situ. Kalau saudara menjadi orang Kristen, percaya sungguh bahwa dia penyelamat, dia juru selamat, dia yang akan memberkati selama kami ada di bumi ini. Percaya. Itu enggak boleh goyah. Jadi hidup kekristenan punya dasar pondasi yang kuat. Dan kalau kita lihat ada contoh yang baik di sini. Ya. Nah, contoh yang baik ini saya masuk kepada 1 Samuel. Ya, mari kita lihat 1 Samuel 1 ayat 5. 1 Samuel pasal 1 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau kita lihat ayat ini, saudara punya pergumulan apa hari ini? Ayat 5 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi ia memberi satu bagian yang lebih besar kepada Hana, karena ia sangat mengasihi Hana. Namun Tuhan menutup rahim Hana, sehingga ia tidak mempunyai anak untuk diberi bagian dari daging persembahan itu. Ada persoalan di sini. Hana tidak memiliki anak. Ada persoalan. Tetapi kalau saudara lihat, ada persoalan yang terjadi, Hana sempat kehilangan damai sejahtera. Tetapi saya mau katakan di sini bukan berbicara hanya sebatas kandungan. Tetapi ada banyak persoalan yang persis seperti ini. Kalau dari tahun ke tahun, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah anak-anakmu, di tengah pribadimu. Izinkan saya hari ini, karena ini ada anak-anak muda, ya mungkin kurang connect di dalam kebenaran firman bahasa-bahasa asli. Tapi nanti versi anak-anak muda, komsel-komsel akan dijelaskan. Ya, remaja, pemuda akan dijelaskan ini. Tetapi saya mau lihat begini kata firman Tuhan. Hana pada saat itu sangat dikasihi oleh Elkana suaminya. Tetapi Hana ini tidak punya keturunan. Lalu sebagai kasih kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya dan ayat-ayat sebelumnya, ada namanya Penina yang selalu menjustis, yang selalu berkata-kata negatif kepada Hana ini. Tetapi Hana mengalami sebuah kehidupan di dalam poin ini, bagaimana pribadinya
bersukacita di dalam pengharapan. Bagaimana pribadinya mempunyai dasar yang kuat. Kalau kita melihat memang pokok persoalan di ayat-ayat pertama ini, itulah ujian pengharapan dari sebuah anak. Ujian daripada pribadi lepas pribadi, apa yang saudara alami saat ini. Tidak luput dari kejadian Hana ini. Tapi saya mau katakan begini, di dalam poin kedua, sabarlah, Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Kalau kata sabar ini dan contoh-contoh Hana ini kita akan masuk dalam Roma 12 ayat 12. Kita akan jelaskan di situ apa yang kita dapati dari Hana ini. Dan saudara lihat kata sabar itu hupomeno. Hupomeno itu artinya untuk tetap tinggal dalam kesesakan. Banyak orang lari dalam kesulitan. Banyak orang gak sanggup. Tapi Hana kalau kita lihat, dia tetap ada dalam keluarga kecilnya. Dia tinggal di situ sekalipun ada penghinaan. Sekalipun ada tekanan. Dia tidak melarikan diri dari persoalan. Kalau ada gangguan dalam pekerjaanmu, jangan melarikan diri. Beda kalau anak-anak yang betul-betul sudah menaik levelnya, mereka diutus ke suatu daerah itu lain, atau di luar negeri itu lain. Ya, tetapi kalau saudara belajar engkau bertahan di tempat ini, jangan lari, dimanapun engkau berada, persoalan tetap ada. Dimanapun gereja, persoalan tetap ada. Berpegang teguh pada iman, hupomeno, sabar. Bertahan menanggung dengan berani dan tenang dalam situasi buruk. Coba belajarlah kau tenang sedikit. Dan hari-hari ini saya terus mendampingi beberapa keluarga, lepas keluarga. Ketika mereka punya persoalan di anak-anak. Yang saya selalu sampaikan adalah belajarlah kau tenang. Dalam atmosfer yang kurang baik. Kalau kita bertahan di kota ini ada hujan, ada angin, ada badai. Beberapa minggu yang lalu kita tetap tenang. Apakah ketika ada hujan dan ada badai, langsung saudara pergi ke kota lain yang tidak ada hujan dan ada badainya? Mungkin di sana lagi berhenti, tidak ada hujan dan badai. Di sini ada hujan dan badai. Saudara pindah ke kota itu, pingin tenang. Ternyata di situ juga musim hujan dan badai tetap terjadi. Dimanapun. Kapanpun persoalan itu pasti ada. Dimanapun. Tetapi saudara lihat, kalau saudara berkata sabar, hupomeno ini, diam, belajar tenang, rembukan antara keluarga suami istri, antara anak dengan orang tua, antara saudara sama saudara. Belajarlah. Ya. Kalau bahasa Jawanya gerasa gerusuk. Ya. Dan kesesakan itu tilipsis, penganiayaan, penindasan, kesusahan, penderitaan. Belajar sabar, belajar tetap tinggal. Kalau saudara yang mendengar di media, mungkin di kota lain saudara mengalami aniaya. Tidak seperti di tempat ini ibadah bisa dilaksanakan. Mungkin di tempat lain agak kesulitan dengan ibadah. Belajar engkau tenang. Di tengah penganiayaan. Bagaimana di loteng Yerusalem. Dari 500 sampai 120 orang, 380 orang. Itu ketakutan, bingung bagaimana situasi keadaan. Dan mereka pada lari semua. Sama seperti murid-murid Yesus ketika Yesus disalibkan. 12 muridnya pada hilang lenyap, tidak tahu kemana. Kalau ada penindasan, kalau ada kesusahan, kalau ada penderitaan, mungkin saudara mengalami sakit penyakit dari hari ini. Percayalah bahwa Dia pencipta, Dia menyembuhkanmu. Dia akan memulihkanmu.
Percayalah pada saat ini, keluargamu adalah keluarga yang betul-betul ada dalam hadapan mata Tuhan. Dan kalau kita lihat pengertian ini, contoh dalam 1 Samuel 1 ayat 6-8. Coba lihat, baca 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 6-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara lihat, dia mengalami yang namanya penghakiman, disakiti, sesuatu sedang terjadi, kandungan yang tertutup, dan di situ dia melihat ada penghinaan, ada cemooh dari orang. Dan apa yang terjadi lagi di sini? Di ayat ke-7-nya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan, hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Kalau mereka pergi ke rumah Tuhan, selalu Hana disakiti hatinya oleh Penina. Sering kali Hana menangis dan tidak mau makan karena ia dihina. Berapa banyak dalam diri kita? Ke gereja. Mana buktinya? Berdoa. Ada berapa banyak kalau saudara mengalami penghinaan itu? Ada berapa banyak ketika saudara tidak melihat sebuah jawaban orang lain mencemooh. Terkadang saudara sendiri. Maka belajarlah. Dan Hana ini mengalami dari tahun ke tahun, tidak disebutkan di sini. Berapa tahun dia mengalami penghinaan. Berapa tahun dia mengalami yang namanya aniaya, tekanan dalam hidupnya. Saudara lihat kalau orang Israel, ya, kalau kita lihat di sini, mereka kalau ada sesuatu yang kurang pas, ya, seperti kejadian seperti Hana ini, jadi cemoohan. Tapi apa yang saudara lihat? Tidak dijelaskan, tetapi sudah lihat, tekanan hidup membuat dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Gereja Tuhan, kalau hari-hari ini, persoalan yang kecil, belum persoalan besar, terganggu. Pikiranmu, terganggu, mau makan apa besok? Istri sudah buat enak-enak. Lalu apa yang terjadi ketika dilihat, itu semua serba tidak enak. Kami pergi waktu kemarin itu, makanan apapun itu enak. Tempatnya memang jauh ketika kami doa. Tidak ada orang jualan di situ. Tapi semua enak. Hati itu damai sejahtera itu enak semua. Ya. Jadi kalau hatimu sudah tidak nyaman, tidak enak, terganggu, makanan juga terganggu. Tapi saya mau katakan, belajar dari hari ini. Sering kali Hana menangis. Kenapa? Persoalan, tekanan hidup. Gimana dengan saudara? Lihat anak gak berubah, nangis. Ya, lihat suami gak berubah, nangis. Lihat kantong gak berubah, nangis. Aduh, capek deh. Ya, dan tidak mau makan karena ia dihina. Nah, saudara lihat, poin ketiga. Saya ingin masuk ke dalam poin ketiga. Dalam Roma 12 ayat 12 ini, bertekunlah dalam doa. Nah, kalau kita lihat kata bertekun, artinya proskartereo. Bahasa aslinya proskartereo. Bertahan di dalam. Bertahan di dalam artinya adalah situasi keadaan bertahan.
ada badai, ada goncangan, sama seperti hipostasis, dasar, pondasi. Ya, adapun gempa, adapun angin, hujan, badai, dia tetap berdiri teguh, kokoh. Kecuali kalau pondasinya abal-abal. Pondasinya tidak kuat, besinya harus 14, ternyata dibuat besi 10, ya sebentar hancur. Bisa roboh. Makanya dikatakan kalau saudara punya pondasi yang kuat, maka saudara akan bertahan di dalam keadaan situasi yang buruk sekalipun. Kata bertahan ini masuk di dalam doa. Menyibukkan diri dengan pelayanankah? Baca firmankah? Berdoakah? Sibukkan dirimu, kata proskarterio. Jangan menyibukkan diri dengan, halo? Dengan gosip. Jangan sibukkan diri di situ. Jangan sibukkan diri dengan banyak ngomongin orang. Itu enggak baik. Tekun ngomongin orang. Dari hari ke hari tekun ngomongin orang. Lebih baik tekun dari hari ke hari proskaterio berdoa. Jauh lebih berfungsinya lebih baik. Berhubungan karib. Jadi berhubungan karib itu dengan Tuhan bagaimana saudara membangun hubungan yang intim. Saudara, saya selalu katakan begini, doa itu makanan yang kurang favorit. Ya, setuju? Tetapi ketika melihat menu doa, bagi orang yang suka intim, makanan yang terbaik. Makanan terbaik doa ini, karena apa? Karena doa mengubah segala keadaan. Tapi kalau keadaan tidak berubah-berubah, maka menu ini langsung dilempaskan. Saya cari menu yang lain. Menu di tempat ini, menunya adalah doa dan puasa. Dan saudara membuka menu itu, dan saudara memilih menu itu dengan baik. Dan hampir semua, ada yang doa pagi di Zoom, ada yang di Komsel, ada yang hari ini. Menu terbaik, karena kita percaya menu ini adalah membuka paradigma kita. Ya, dan di sini katakan menghabiskan banyak waktu. Saya senang kata menghabiskan banyak waktu. Hari-hari kalau ada persoalan tekanan hidupmu, habiskan waktumu di kaki Tuhan. Ya, bertekun, kata bertekun, proskarterio. Nah, kalau kita lihat di dalam ini, perhatikan saudara, kata bertekun itu juga berbicara sungguh-sungguh, bertindak, bergerak maju, melangkah ke depan. Ada sebuah situasi yang tidak enak dalam hidupmu, tetapi saudara belajar, kata bertekun itu adalah segala sesuatu yang terus-menerus dilakukan, dan itu saja. Itu tekun. Tiap pagi doa, tiap sore doa, tiap malam doa, besok lagi doa. Pak Pendeta, ada menu yang lain? Tidak ada. Karena kami mau lakukan ketekunan dalam doa. Maka kalau kita berbicara sungguh-sungguh, artinya bertindak, bukan sekedar teoritis. Tetapi aplikasinya apa? Implementasinya apa? Kalau dalam bahasa akademis itu implementasi harus diwujudkan, dinyatakan. Bukan sekedar sebuah kerangka, bukan sekedar sebuah catatan, bukan sebuah jurnal yang kita tulis, lalu kita bagikan, kita kumpulkan. Tetapi habis itu jurnal yang lain, habis itu makalah yang lain lagi. Tetapi kita mau di tempat ini, ketika kita membuat sebuah program, maka kita akan bertindak di situ, kita lakukan di situ. Kata tekun ini, apa yang kita canangkan harus kita laksanakan. Bukan dalam program 1 tahun. Lalu, Pak, hujan Pak,
Besok aja ya diundur doanya. Mau hujan, enggak hujan, mau 5 orang, mau 2 orang, tetap berdoa di sini. Ya, itu namanya tekun, proskaterio, bertindak maju, melangkah ke depan. Dan kata doa ini kalau bahasa Latinnya coram deo. Pernah dengar enggak coram deo ini? Doa dalam bahasa Latin ini coram deo. Coram deo ini artinya begini. Coram deo, coram yang artinya tatap muka atau di hadapan mata seseorang. Deo itu Tuhan. Artinya ketika kita berdoa, kita sedang berpandang-pandangan dengan Tuhan. Betapa pentingnya doa ini. Karena apa? Karena tatapan mata bertemu dengan mata. Sama seperti Hana ini. Dia datang kepada Tuhan. Itu di pintu gerbang. Bukan di dalam bait Allah. Di depan pintu dia berdoa di situ. Dia memohon, ada persoalan di dalam kehidupannya. Dia tidak memiliki seorang anak. Persoalan yang sedang terjadi, dia datang menghadap, terus melihat Tuhan, memandang Tuhan. Saya mau anjurkan, kadangkala kalau saudara berdoa, itu pikiran itu menghantui di depan itu sampai terlihat. Tuhannya tidak kelihatan. Ini tagihan kelihatan begitu tiap hari menghantuiku. Lihat. Ini biaya A, biaya B, biaya C menghantui. Saudara tidak melihat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan dalam persoalan. Makanya saya kasih judul, siapa Yesus di dalam persoalanmu. Ketika ada persoalan, pandang wajah Tuhan, jangan pandang persoalannya. Lihat anakmu sukses. Kau berdoa buat anakmu. Dia duduk di bangku SMA, dia duduk di bangku kuliah, dia di masa depannya punya keluarga bahagia. Engkau terus berdoa. Jangan engkau lihat, aduh anak saya susah nanti, begini nanti, pasangannya begini nanti. Terus berdoa lagi kerjanya nanti begini. Saudara mereka-reka yang belum terjadi. Banyak anak-anak Tuhan berargumen dalam pikirannya yang buruk. Coba engkau lihat anakmu begini-begini. Saya sama jemaat Tuhan. Ada yang sulit yang menurut saya. Progres penaikannya itu tidak signifikan. Tapi saya selalu berbicara sama ibunya, percaya. Seperti orang kanker. Dalam kanker stadium 4 dalam sebuah ruangan ICU. Selama masih ada napas, saya tidak berkata begini, tolong siapin peti. Tidak pernah saya ngomong begitu. Oh ini sudah tanda-tanda mau mati. Tidak pernah ngomong gitu. Saya selalu berdoa dia sembuh, dia percaya. Sama seperti anak-anak. Saya percaya Tuhan. Saya tidak melihat hari esok itu dia gagal. Walaupun kadang-kadang hari ini kemarin dia menjengkelkan. Ada orang tua begitu. Kadang-kadang anak-anak lihat, kok begini ya anak kita ya. Tapi percayalah anakmu akan berubah. Percayalah anakmu akan keluar dari persoalan. Itu yang namanya hipostasis. Itu dasar kepercayaanmu. Jadi kalau coram deo itu ketika saudara berdoa, saudara bawa siapa yang saudara doakan. Pergumulan apa yang kau bawa dalam kehidupanmu, bawa ke dalam tangan dia. Hadapan dia, engkau lihat Tuhan. Jangan engkau lihat begini, Tuhan persoalan, lihat lagi. Sudah diberkati dia. Kayaknya belum Tuhan. Terus sudah dijawab dia, enggak Tuhan, masih menjengkelkan Tuhan. Kadang-kala kita tuh begitu. Sama Tuhan masih lihat kekurangan. Belajarlah. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Itu iman. Kemarin begini juga. Beberapa kali memang ada bangku-bangku kosong. Kita selesaikan di bukit doa. Tuhan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Berkati mereka.
Dan apa yang terjadi? Ketika kita pulang dari sini, satu persatu dapat jawaban, satu persatu dapat jawaban. Tidak ada doa yang tidak terjawab. Itu kuasa doa. Makanya Yakobus berkata doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Coram Deo. Coram Deo. Tatap muka atau di hadapan mata seseorang. Dan gagasan kunci dalam frase ini berbicara tentang hubungan pribadi yang lebih intim dengan Tuhan. Tuhan ingin mengenal kita secara lebih dekat. Tuhan tidak mau main titip-titip doa. Tapi di sini semua datang. Ada yang bilang begini, mungkin anaknya enggak ke gereja. Pak, gereja titip salam sama Yesus. Titip doa. Enggak ada titip-titip doa. Nah, kalau bahasa Manadonya keluar, enggak ada titip-titip doa. Nah, lihat. Ada banyak kadang-kadang. Ya, main titip-titip doa, tetapi saudara, bukan kami tidak mau berdoa bagi saudara, tapi saudara juga harus berdoa bagi dirimu sendiri. Saudara harus berhadapan muka dengan muka sama Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Hubungan pribadi ini lebih intim dengan Tuhan. Nah, kita lihat. Contoh. 1 Samuel 1 ayat 10 ayat 12. 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Saudara lihat, kita ada di depan sebuah lembah, bukit, dan di bawah di dalam. Ya, di sebelah kiri ini tempat doanya. Dan ini adalah yang berdoa di dalam, ukuran 4x6. Kami berdoa di situ. Masing-masing komsel, gembala-gembala area berdoa buat komselnya. Saya katakan, sebut yang dari Nusa Dua, siapa, bapak atau ibukah atau anak, disebut satu persatu. Satu doa, anak-anak. Demikian juga gembala area yang ada di Kute. Ya, gembala areanya sebut semua, tidak ada yang tertinggal. Kerjaannya, pendidikannya, selama 3 jam lebih kita berdoa di situ. Ya, dan paginya juga kita berdoa di situ. Malam 3 jam kita doa. Dan pagi juga kita doa. Ya, kurang lebih 3 jam lebih sampai 4 jam kurang. Nah, lihat di tempat tinggal di sini. Ini terkadang kalau sudah tutup kabut itu, malam-malam mereka datang berdoa di situ. Sama seperti di loteng Yerusalem berdoa. Nah, kami situ berdoa. Untuk apa? Untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dan tidak ada yang tinggal di tempat itu. Cuma area sini aja. Dan ketika kita doa di situ, berhadapan muka dengan Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak, setiap masa depan, pemuda berdoa, gembala area pemuda berdoa juga buat satu persatu disebutkan. Remaja juga, sekolah minggu juga. Area-area Tabanan, area-area Canggu, area Gianyar, Tersanur, disebut semua satu persatu, didoakan. Betapa pentingnya kesepakatan dalam doa ini. Sama seperti Hana ini. Dia berdoa dari hari ke hari. Dari tahun ke tahun dia berdoa. Lalu di sini dia berkomitmen di ayat 11. Hana berdoa, kalau engkau beri anak,
pisau cukur tidak akan menyentuh dia. Dan aku berikan anak ini kepada Tuhan. Saudara tahu, akibat daripada doa ini. Yang dia mohon hanya anak satu anak. Dia mohon hanya anak yang biasa-biasa. Tetapi doa ini mengubah. Bukan anak yang diberi, tapi nabi yang diberi. Nabi Samuel diberi. Doa itu tidak ada sesuatu yang instan. Doa itu bukan diberikan yang biasa-biasa. Tapi apa yang dilakukan buat Hana di tengah-tengah penderitaan, tetapi apa yang terjadi? Tuhan membalikkan telapak tangan. Tidak ada doa yang tidak terjadi. Kita harus yakin dia sanggup. Di dalam doa dia sanggup. Seperti Hana berdoa sendiri, Allah sanggup menjawab doamu. Seperti di loteng Yerusalem, seperti kami lakukan. Dia sanggup menjawab setiap apa yang kau naikkan selama 3 hari. Kami naikkan doa-doa. Buat keluarga lepas keluarga, buat anak-anak kami doa. Dan ketika kami pulang, kami mendengar ada jawaban-jawaban. Oh Yesus, terima kasih. Coram Dio tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Doa orang benar besar kuasanya. Dan saudara lihat, inilah proskartereo. Doa. Begitu selesai jam 12 kita makan, habis itu istirahat sebentar, masuk nanti jam 6:30, mulai lagi kita doa. Sampai jam 10 malam. Coram Dio. Mata Tuhan tertuju pada orang yang hancur hati. Hana hancur hati. Tidak ada suatu penderitaan yang tidak didengar ketika engkau berharap kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Dan seringkali, saya mau katakan begini. Jangan ulangi generasi yang kehilangan damai sejahtera. Kalau engkau mengalami kehilangan damai sejahtera, jangan terjadi kepada anak-anakmu. Kalau engkau mengalami kesulitan, penderitaan yang mungkin sampai hari ini belum terjawab, jangan terjadi kepada anak-anakmu. Berdoa buat anak-anak. Berdoa buat dia. Supaya apa? Apa yang ku alami. Supaya anak-anakku tidak mengalami seperti apa yang ku alami. Maka doamu akan didengar. 1 Samuel 2. Ayat 1-2. 1 Samuel pasal 2 ayat 1-2, demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Kebalikan. Sebelumnya dia nangis, sebelumnya dia sakit hati, sebelumnya dia kecewa, sebelumnya dia dihina, dia tidak makan. Tetapi di pasal 2, akibat daripada doa, maka terjadi di dalam ayat pertama ini. Dia bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kalau saudara punya persoalan kau datang berdoa, berbeda dengan yang pertama di pasal pertama. Tetapi di pasal kedua, di situ membalik sebuah keadaan. Jadi doa bisa membalik keadaan. Amin. Apa yang terjadi di pasal 1, masalah anak-anakmu, masalah keluargamu, masalah pekerjaanmu, masalah masa depanmu, dengan doa terjadi pasal 2. Ayat 5-8. Ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang kenyang dahulu? Mungkin pada yang saat itu mereka mengalami berkat yang berkelimpahan. Saudara mengalami apa? Sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu. Mungkin saudara yang dulu mengalami kelaparan, makan mengalami penderitaan, mengalami banyak aniaya, mengalami banyak tekanan. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Siapa yang bisa merubah sebuah kata-kata? Siapa yang bisa merubah keadaan kalau tidak dia gunung batu kita? Terus. Tuhan mematikan dan menghidupkan.
Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Kalau saudara sekarang mengalami penderitaan, baik di dalam ekonomimu, mungkin orang tidak memandangmu. Kalau Tuhan mengangkatmu, siapa yang bisa melarangnya? Terus, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. kalau saudara masuk di dalam Roma 12 ayat 12, maka ayat 5 dan 8 ini, dulu engkau mengalami kelaparan, tetapi sekarang engkau diberkati Tuhan. Dulu engkau direndahkan, tetapi sekarang engkau akan ditinggikan. Akibat dampak daripada coram Deo, akibat dampak dari tatapan muka dengan muka, mata dengan Tuhan, itu akan mengubah keadaanmu. Yang dulu engkau mungkin mengalami kerugian, kebangkrutan, tetapi Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang dulu mungkin saudara gagu seperti Musa, tidak bisa ngomong tentang firman-firman, tetapi Musa dipakai apa? Untuk membelah lautan. Untuk apa? Membawa umat Tuhan ke tanah perjanjian. Kalau dulu engkau tidak mengerti firman, tetapi sekarang engkau diajar firman, engkau bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Kalau dulu engkau sudah dilayani, didoakan, tetapi sekarang engkau mendoakan orang. Amin. Bagi saya, siapapun Anda, yang saya cari itu hati. Saya tidak lihat mobil 10 Mercy. Tidak lihat itu. Tapi kalau punya hati, Tuhan akan pakaimu, pribadimu. Siapa yang mau, maka Tuhan akan percayakan kepada dia. Tetapi saudara, yang menjadi catatan, saya beri catatan. Catatan penting. Banyak anak Tuhan tidak bisa mengenal siapa Yesus dalam persoalannya. Dan contoh ini sangat nyata di dalam Alkitab. Yaitu dalam Lukas 24. Ini nyata. Dan kita tutup dengan ayat ini. Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Di perjalanan Emmaus, dua murid Yesus ini, mereka bercakap-cakap, mereka berharap Yesus itu menjadi raja, pembela, penyelamat bagi mereka. Tetapi apa? Yesus mengalami kematian menurut mereka. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka berjalan di Emmaus, mereka sedang bercerita-cerita. Tetapi Yesus terus mengiring mereka sampai di Yerusalem. Mereka berjalan di situ. Dan mereka tertutup matanya. Tidak melihat Yesus di sampingnya. Tatapan mata dengan mata mereka saling lihat, mereka saling bercerita. Tetapi mereka tidak menyadari yang bercerita itu, yang diceritakan itu ada di sampingnya. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami sebuah persoalan, dia tidak bisa melihat Yesus di sampingnya. Di hadapannya. Yang dia lihat betapa besarnya persoalan. Yang dia lihat itu. Ayat 31. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Berapa banyak firman sudah masuk dalam hatimu? Berapa banyak engkau hati nuranimu, hati dalammu, itu sebenarnya Tuhan banyak berbicara, tapi engkau tidak bisa melihat Yesus. Berapa banyak itu terjadi? Sama seperti dua pribadi ini. Hatinya hanya berkobar-kobar. Iya ya, hati kita berkobar-kobar. Rupa-rupanya dia Yesus yang di samping kita. Banyak orang hanya rindu di hati saja. Tapi dia nggak mau bertindak.
Dia mau tidak bertindak di dalam Roma 12 ayat 12. Dia hanya berkobar-kobar, artinya apa? Hanya sebatas kerinduan. Dia punya kerinduan ingin berdoa, tapi dia tidak bisa melaksanakan doa di rumahnya. Yang dia lihat, tidak mungkin, bagaimana gini, bagaimana begitu. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin berubah. Dia tidak lihat Yesus juga ada melihat. Darah, jangan terjadi seperti dua orang di Emmaus ini. Hanya sebatas berkobar-kobar kalau dengar firman. Hari ini hatimu berkobar-kobar. Tunggu nanti malam ya. Apakah berkobar-kobar masih? Jangan sampai di komsel lupa. Dengar dulu YouTube-nya, baru bisa Kalau bisa hari ini engkau dengar secara tatap muka, dengar, remakan, lakukan. Maka di hari Rabu komsel itu di luar kepala. Tapi kalau tidak di luar kepala, mesti dengar dulu YouTube apa Pak Pendeta ngomong. Ya, jangan sebatas berkobar-kobar. Mari dengar ketika engkau berjalan sama Yesus, tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan di hadapan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati. Ya, mari lakukan kalau katakan amin. Sebab nama-Mu yang kudus Bapa. Engkau yang melihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang melihat pribadi, kelapas pribadi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, 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 Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sebab nama-Mu kudus. Oh, sebab nama-Mu kudus, kudus. Oh, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus. Kiala rabayala rabayala, kiala rabayala rabayala.
Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus yang kudus, kudus, kudus adanya. Tidak ada Allah lain pembela kami. Tidak ada lain gunung batu kami. Yesus adanya, Yesus adanya. Oh Yesus, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber jawaban Tuhan. Tiada Allah selain Engkau, tiada Allah selain Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai leadership di tempat ini, umat-Mu diberkati. Keluarga-keluarga Tuhan tolong dan memberkati. Baik kesehatan, baik damai sejahtera, baik apapun mereka akan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami, anak-anak yang diberkati. Generasi muda di tempat ini adalah generasi yang diangkat Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua anak-anak muda akan diberkati Tuhan. Kami percaya sebagai generasi ke depan diberkati dan orang tua pun juga diberkati Tuhan. Segala sesuatu, percayalah, Allah pembelamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ucapan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang kami percaya adalah Engkau bersama-sama dengan kami. Tidak ada satupun keluarga yang tidak Engkau berkati. Engkau memberkati semua dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesembuhan, dengan berkat-berkat. Terima kasih Bapa, itu semua karena campur tangan-Mu. Seperti Engkau menghantar kami ke tempat ini dengan selamat, hantar mereka semua pulang dengan selamat juga, tanpa kekurangan satu apapun. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pribadimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil.
Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi dan diberkati engkau di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.